Kami menyadari bahwa Engkaulah Tuhan pemilik hati kami. Engkaulah yang memenuhi, menguasai, dan Engkau Tuhan yang akan mengubah cara berpikir kami, akal budi kami Tuhan. Kami tundukkan supaya kami bisa mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa pada saat ini untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang saat ini wajah-Mu tengah Engkau hadapkan kepada kami ketika firman pemberitaan ini disampaikan Tuhan. Aku mengucap syukur untuk kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Silakan Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul kontras di Kalvari. Ya, Yesus dan para pengejek-pengejeknya. Biasanya Natal itu jauh lebih meriah daripada Paskah. Padahal coba kita lakukan sebuah survei dulu. Seluruh kitab Injil mencatat, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mencatat seminggu terakhir peristiwa di dalam hidup Yesus. Dari mulai masuk dielu-elukan ke Yerusalem sampai dia di Getsemane, sampai dia mulai diadili, lalu kemudian disesah, sampai dia ada di Kalvari, sampai kemudian dia mati dan bangkit. Padahal Natal yang begitu meriah di kalangan orang Kristen hanya dicatat di dalam Injil Matius dan Lukas. Bukan dicatat di seluruh kitab Injil. Tetapi sayang, kalau kita melihat gereja lebih banyak jor-joran keluar duit kapan? Pendeta-pendeta senang kalau diundang khotbah Natal karena PK-nya lebih tinggi daripada khotbah Paskah gitu. Karena bilang kan yang namanya khotbah ulang tahun, ya kan? Kalau diundang ulang tahun kan pasti meriah kan? Siapa yang mau diundang ke kematian? Dan biasa kan kalau ibadah penghiburan gitu kan, ya siapa aja lah yang mungkin kurang terkenal disuruh khotbah penghiburan gitu kan. Tetapi kalau tahun ulang tahun, wah seneng. Sama. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, tanpa mati dan bangkitnya Kristus tidak ada kekristenan. Kristus boleh datang menjadi manusia, inkarnasi. Tapi kalau dia tidak mati, tidak ada gunanya buat kita. Karena kalau dia cuma Allah yang jadi manusia, maka kekristenan tidak beda dengan agama Yunani pada waktu itu. Dewa-dewa turun jadi manusia kok. Ya kan Hercules. Itu jadi manusia kok dia. Dia kan anak dewa. Tapi ada dewa-dewa yang datang turun ke dunia lalu kemudian dia naik lagi. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Saudara, Yesus harus mati. Karena pribadi Allah yang kedua itu harus bisa mati. Kalau dia nggak bisa mati, kita nggak bisa selamat. Karena harus ada yang membayar kemurkaan Allah. Tetapi kalau Yesus cuma mati saja, nggak bangkit, maka kita sebenarnya sama dengan agama palsu yang harap cemas tentang keselamatan kita. Yakin nggak kita selamat? Yakin nggak kita selamat? Tetapi karena Yesus bangkit, maka kemudian ada pengharapan. Karena Yesus bangkit, maka kekristenan bisa menjadi agama yang mengubah dunia. Amin, saudara. Kalau Yesus nggak bangkit sia-sia, walaupun dia datang dari sorga, nggak bisa, saudara. Nah, ini membedakan kekristenan dengan kepercayaan atau iman-iman lain. Apa yang terjadi di Kalvari? Hari ini kita akan berbicara mengenai kontras di Kalvari, Yesus dan para pengejek-pengejeknya. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-23 ayat 32 sampai 39. Boleh kita baca bersama-sama? Boleh saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ayo kita baca bersama-sama dengan suara nyaring. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak,
mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Dia menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Silakan duduk saudara. Narasi yang ditampilkan oleh Lukas ini menampilkan satu kontras. Kontras yang mencolok antara para pengejek-pengejek Yesus dengan respons Yesus. Ada 4 kelompok yang hari ini kita lihat dulu. Yang pertama tadi orang banyak, katakan orang banyak. Orang banyak. Yang kedua, pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin. Siapa ini pemimpin-pemimpin? Ini pemimpin agama. Ini adalah kelompok gabungan antara Saduki yang menguasai bait suci di Yerusalem dengan para rabi-rabi, orang-orang guru-guru agama yang menguasai sinagoga, yaitu kelompok Farisi. Jadi kelompok Farisi ini ada di sekitar, di seluruh Palestina, sementara Saduki cuma ada di bait suci. Itu bedanya kelompoknya. Ini 2 kelompok yang berbeda teologinya. Saduki nggak percaya kebangkitan, orang Farisi percaya kebangkitan. Tetapi mereka ini bergabung juga dengan aliran partai politik, yaitu kelompok Herodian, yaitu pengikut Herodes, raja orang Yahudi yang pada waktu itu memerintah, dipercayakan oleh Romawi. Jadi mereka ini adalah oligarki rohani. Kalau merkantilisme itu oligarki antara penguasa dengan pengusaha. Kalau ini antara para pemimpin rohani dengan para pemimpin politik. Jadi mereka punya kepentingan. Inilah musuh Yesus di mana-mana. Dan mereka nggak pernah menang berdebat sama Yesus. Jadi mereka punya dendam kesumat. Tetapi biasanya begini ya, kenapa kok orang yang bertentangan ini bisa gabung sama-sama? Sebagaimana ada pepatah, musuh dari musuhmu adalah temanku. Ya kan? The enemy of your enemies is my friend. Jadi kalau kita ada musuh bersama, ya kita boleh menyampingkan dulu perbedaan. Ayo kita serang dia, kan begitu. Inilah yang terjadi para pemimpin agama ini. Lalu yang ketiga, prajurit-prajurit. Siapa itu prajurit? Yaitu orang Romawi, karena salib hanya bisa dieksekusi oleh orang Romawi, nggak boleh oleh orang Yahudi. Karena hukum sipil dikuasai oleh orang Romawi. Dan penjaga salib itu adalah 4 orang. Ini adalah bagian dari kelompok 4-4, jadi 16. Ya, saudara lihat bahwa yang menjaga salib itu 4 orang, yang menjaga kubur Yesus juga 4 orang. Yang menyiksa, yang mengeksekusi Yesus disesah itu juga 4 orang. Yang memastikan orang itu dibawa, disalibkan itu juga 4 orang. Nah, ini adalah kelompok yang sangat serius. Mereka ini orang pasukan elit. Mereka ini dipilih. Mereka ini cuma ada sekitar 6.000 di seluruh pasukan Romawi di seluruh muka bumi. Mereka ini penjaga istana negara. Mereka ini adalah orang yang mengawal kalau ada musuh Roma yang harus dieksekusi. Mereka memastikan itu harus mati. Jadi mereka inilah orang-orang yang bayaran yang cukup mahal dan sangat profesional. Lalu yang keempat, orang yang di samping Yesus, yang lagi digantung. Dan ini kriminal. Ya, 2 kiri kanan Yesus itu kriminal. Nah, mari kita lihat apa respons mereka, apa reaksi mereka. Mungkin kita berpikir, apa hubungannya Pak dengan saya? Kan saya bukan ada di tempat itu. Kenapa mesti saya dimasuk-masukkan? Kenapa mesti khotbah ini? Saudara-saudara, keempat gambar yang akan kita tampilkan dan respon Yesus menunjukkan betapa hati kita itu adalah hati yang jahat, yang digambarkan oleh 4 kelompok ini. Ini menunjukkan kejahatan, kebejatan hati manusia.
Dan bagaimana Yesus merespon? Yesus tidak reaktif, dia responsif terhadap ejekan-ejekan ini. Mari kita lihat kontras yang pertama, yaitu kontras Yesus dengan orang banyak. Ayat 35a. Ini merupakan bicara mengenai orang banyak yang tidak peduli, yang apatis. Dikatakan orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Saya mau coba kita praktekkan dulu ayat ini. Coba bangkit berdiri. Bangkit berdiri coba. Bangkit berdiri. Saudara mau pose apa aja terserah. Tapi yang pasti berdiri, melihat, dan diam. Mau berpangku tangan, mau kasih begini, kacak pinggang terserah. Oke? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lakukan. Ada sesuatu yang terjadi. Mau di sini orang dipukulin, saudara cuman diam begitu aja. Nggak ada sesuatu yang berubah. Betul? Nah silakan duduk. Lukas menyatat berdiri di situ dan melihat. Siapa orang banyak ini? Ini orang banyak ini adalah sama orangnya pada hari Minggu, Minggu Palma. Mereka ini orang yang membuka jubahnya, menaruh jubahnya di tanah, dan Yesus lewat dengan keledai. Lalu teriak-teriak, Hosana, Hosana, diberkatilah Raja yang datang dalam nama Tuhan. Wah, mereka sorak-sorak, mereka bikin daun palma. Mungkin orang ini adalah orang-orang yang kerabatnya pernah disembuhkan Yesus. Mungkin dia bagian dari lihat mujizat. Mungkin hanya orang-orang yang juga mungkin dikasih makan dari 5.000 orang itu. I don't know, tetapi orang banyak ini orang yang mengeluh-elukan, yang mengharapkan Mesias datang. Tetapi orang yang sama ini pada hari Jumat pagi di pengadilan Pilatus berkata, salibkan dia, salibkan dia. Dan orang yang sama ini ada di Kalvari, di Bukit Golgota, Bukit Tongkora. Lalu mereka cuma begini. Kata yang dipakai, yang dipilih oleh Lukas, berdiri di situ dan melihat, menunjukkan sikap pasif. Acuh tak acuh, apatis. Orang yang hanya nonton tanpa mau campur tangan, tidak mau bertindak, tidak ada ekspresi belas kasihan. Kalau kadang-kadang dikatakan perempuan-perempuan itu menangis, Yohanes menulis itu. Berarti ada ekspresi, minimal ada emosi. Ini enggak. Orang banyak itu berdiri dan melihat, titik. Mereka menyaksikan semua, ya ini saksi mata ini. Tapi they don't do anything. Bukankah sama seperti kita sekarang? Orang bilang hari-hari terakhir ini kasih orang makin dingin. Lihat coba orang ditabrak, didiemin aja tuh. Males gua, ngapain? Daripada nanti urusan panjang, malah gua ditanyain polisi nanti. Udah baik-baik mobil kita bawa ke rumah sakit, orang mungkin berdarah-darah, tetap aja. Kenapa? Apatis. Gak ada respon apa-apa. Saudara-saudara, orang banyak ini mewakili siapa? Mewakili orang-orang Kristen yang hanya mau bersikap netral. Katakan netral. Netral. Coba Bapak Ibu yang punya mobil, taruh posisi persnelingnya di N, di netral. Gas sekencang-kencangnya, jalan gak? Gak ada. Netral tidak bisa di dalam kekristenan. Anak-anak kita kadang-kadang takut dibully, lalu mereka bilang aku netral aja lah, itu urusan pribadi lah. Itu netral. Dia nggak mau mengambil posisi, tetap ketika kebenaran, ketika moral ditantang di situ, dia diam-diam aja. Ah, ini bukan urusan gua nggak mau masuk campur dan gua tidak mau ikut campur. Saudara-saudara dengar baik. Kalau kita mengatakan aku ngikut Yesus, I've decided to follow Jesus. Aku memutuskan mengikut Yesus. Maka engkau sedang membuat sebuah covenant, sebuah ikat janji dengan Tuhan. And covenant requires commitment. Covenant itu mewajibkan komitmen. Gak bisa orang bilang aku covenant, lalu kemudian aku gak punya komitmen. Mengikut Yesus sama dengan menikah. Karena dikatakan dalam Efesus pasal yang kelima,
Ketika berbicara hubungan suami istri, di ujung daripada ayat itu dikatakan begini, rahasia ini besar, agung. Apa rahasia itu? Bukan suami istri, tapi Kristus dengan gerejanya. Covenant, makanya pernikahan itu bukan dipakai istilah kontrak, tapi covenant, ikat janji pernikahan. Apa itu covenant? Tidak tergantung daripada kegagalan salah satu pihak. Kalau kontrak kan salah satu prestasi nggak bayar atau nggak memenuhi kewajiban, putus kontraknya kan begitu. Tapi kalau covenant nggak bisa. Sekalipun orang itu gagal, saya akan terus memegang perjanjian saya. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Bolak-balik Israel tuh gagal terus. Tapi Allah nggak nyerah sama mereka. Kata covenant itu yang membuat kata Alkitab perjanjian. Nah, sayang di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris diterjemahkan testament. Ya tuh, testament. Padahal sebenarnya harusnya diterjemahkan itu old covenant, new covenant. Karena di dalam bahasa Ibrani ini kata berit. Berit itu sebuah ikat janji yang dibuat oleh orang yang lebih hebat kepada orang yang lebih rendah, tetapi tidak terkondisikan kepada kondisi atau keinginan atau kemampuan dari orang yang lebih rendah itu, enggak. Ada perjanjian Allah dengan Adam, ada perjanjian Allah dengan Nuh, ada perjanjian Allah dengan Abraham, ada perjanjian Allah dengan Musa, ada perjanjian Allah dengan Daud, dan terakhir ada perjanjian Allah dengan Mesias. Semua itu ditulis dengan kata covenant. Dan covenant requires commitment. Coba bayangkan saudara, suami istri, itu kan covenant, betul nggak? Dan kalau covenant berarti memerlukan komitmen. Apa komitmennya? Setia kepada pasangan. Nggak ada lagi cerita, wah salah kali gue kawin sama dia. Nggak ada lagi. Kalau itu ada, harusnya waktu bertupul, waktu tunangan, waktu bawa sanjit, mungkin masih berubah pikiran gitu kan. Aduh, kayak nggak cocok nih, gagalin aja. Bisa, mumpung belum sah secara agama maupun secara pemerintah. Komitmen pernikahanmu itu harus kamu jaga. Komit, nggak suka, mungkin orang ini ngeselin, istri saya ngeselin, suami saya ngeselin, stay. Jangan ada pikir mau cerai. Covenant needs commitment. Kamu ikut Yesus, komit kepada Tuhan. Nggak bisa netral, amin. Katakan jangan netral. Katakan sama orang, jangan netral. Saudara, ya luar biasa nih, radikal bukan netral. Saudara dengar baik. Netral itu menurut C.S. Lewis mengatakan begini, sikap netral terhadap Yesus sama saja dengan sebuah penolakan terselubung. Aku gak berani bilang aku tidak mau Yesus, tapi aku netral aja. Kalau netral itu artinya begini, aku gak berpihak sama Yesus. Karena buat Yesus cuman iya atau tidak sama sekali. Amin. Yes or not at all. Gak bisa setengah-setengah. Gak bisa ada di dua kaki begini aku netral. Gak ada saudara. Gak ada. 99% tetap kamu ke neraka. Ambil keputusan. Jangan mau bersikap netral. Abstain itu artinya apa? Saya sudah berpihak. Berpihak kepada yang gak berpihak. Sama aja kok. Aku tidak setuju dengan orang yang tidak setuju. Ya sama aja, berarti kamu tidak setuju, titik. Atau kamu setuju. Bapak Ibu, jangan netral kalau kamu bicara iman. Ambil keputusan. Buat keputusan, komit. Walaupun mungkin gak populer. Jangan mau jadi penonton. Amin. Ketika bersikap iman, jangan mau jadi penonton. Ambil komitmen, ambil resiko. Ambil keputusan, pakai kemampuan saudara, pakai talentamu, pakai akademismu. Ketika ada tagar kabur aja dulu. Ya, kabur aja dulu itu bulan November mulainya. Terutama kepada millennials. Hashtag kabur aja dulu. Lalu kemudian saya bilang ini, ada orang tanya, Pak gimana sih Pak kabur aja dulu? Oh, kamu mau kabur aja? Lalu saya ngomong, cuman saya bilang gimana caranya saya mesti ngomong ya sama dunia ini, tentu orang Indonesia. Apa kaitannya kabur aja dulu dengan kerohanian? Akhirnya karena saya sebagai dosen nulis di jurnal, saya bikin penelitian singkat, mungkin kira-kira 2-3 bulan. Setelah saya baca-baca Twitter segala macam, saya tulis. Akhirnya baru kemarin minggu lalu selesai tulisan itu, saya submit ke jurnal di yang nasional gitu. Akan terbit bulan
Mei. Saya harus melakukan sesuatu. I have to speak. Saya mesti jelasin apa. Saya pakai firman di dalam 1 Korintus 7 ayat 17-24. Kebenaran tentang panggilan Allah. Kamu jangan kabur hanya karena situasi yang gak bagus di negara kita. Kamu kabur. Itu anak milenial, anak-anak Gen Z. Gak mau pusing dengan kondisi. Gue kabur aja jadi migran di luar negeri. Saudara mau keluar negeri boleh. Tanya dulu apakah itu sesuai dengan panggilan atau tidak. Itu kira-kira caranya saya merespon. Gak bisa kita netral, diam-diam aja, gak peduli, acu tak acu, cuek. Yang penting ngurusin gereja aja, enggak saudara. We have to speak. We have to do something. Tapi jangan melakukan dengan cara yang rusak dan negatif. Yang kedua, kontras antara Yesus dengan pemimpin agama. Ini orang-orang yang mengejek dengan kesombongan rohani. Coba kita lihat ayat 35b. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saudara, kata mengejek di dalam bahasa Yunani-nya berarti mencemooh dengan sarkastik. Mencemooh dengan sikap menghina, dengan sombong. Apa sekarang kita bilang? Nyinyir kali ya. Gitu ya. Apa sih? Julid. Ngenyek, ya gitulah. Gitu. Karena saya merasa saya lebih tinggi daripada kamu. Yesus diejek oleh pemuka-pemuka agama ini. Dia bilang, saudara perhatikan baik-baik. Apa alasan dia mengejek? Karena kesombongan rohaninya. Dia punya pengetahuan rohani soalnya. Dia bilang begini, orang lain ia selamatkan. Apa itu? Pengampunan dosa. Orang lain kamu ampuni, termasuk si pelacur itu kan, yang ketangkap basah, hampir dirajam batu, diselamatkan oleh Yesus. Orang lain, orang kusta yang dikutuk, diselamatkan oleh Yesus. Orang buta, karena kata Yesus artinya apa? Allah yang menyelamatkan, Yeshua. Orang lain kamu urusin, kamu kok gak bisa. Lalu yang kedua, saudara perhatikan kemampuan rohani mereka. Dia bicara mengenai Mesias. Mesias. Kamu bilang kamu Mesias. Kalau kamu Mesias yang dipilih Allah, ayo selamatkan dirimu. Itu mengejek saudara. Apa maksudnya di sini? Kenapa pembuka agama itu mengejek Yesus? Kenapa dia pakai Mesias? Begini. Karena pengharapan mereka terhadap Mesias tidak sama dengan yang ditampilkan Mesias sejati ini. Mereka berharap Mesias itu seperti Yudas Makabeus pada waktu 200 tahun sebelum Masehi. Di mana Palestina, provinsi Palestina sedang dikuasai, dijajah oleh Yunani yang dipimpin oleh Antipenes ke-6. Lalu Antipenes kemudian merusak bait suci dengan cara menyiram babi, darah babi ke bait suci. Dan ini menimbulkan kemarahan orang-orang Yahudi karena berarti bait suci tercemar. Dan terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Yudas Makabeus. Dan akhirnya Antipenes dikalahkan. Tetapi untuk menyucikan itu, api bait suci yang menyala di menorah itu hanya cukup minyaknya untuk 1 hari. Sementara untuk membuat minyak bait suci nggak bisa sembarangan, nggak bisa beli di warung. Itu mesti diproses, didoakan, diproses, dan itu memerlukan waktu 8 hari. Jadi mereka berdoa supaya minyak ini jangan habis sampai nanti minyak supply itu datang. Dan Tuhan melakukan mujizat. Lalu setelah itu ditegakkan itu dalam sebuah hari raya yang tidak ada dicatat di dalam perjanjian lama. Tapi dicatat di perjanjian baru, yaitu Hanukah. Yang selalu dirayakan bulan Desember pertengahan. Itu hari raya pengudusan atau dedikasi bait suci. Mereka merayakan kemenangan perang. Dunia selalu menghormati kemenangan-kemenangan perang. Tapi kalau saudara baca seluruh perayaan Israel, tidak ada bicara mengenai kemenangan perang. Berbicara mengenai Allah yang bertanggung jawab. Coba lihat Paskah. Allah yang memelihara. Bukan kemenangan perang kan? Nggak ada di situ orang Israel suruh berperang. Lalu apa lagi? Perayaan turunnya Pantekosta, turunnya firman Tuhan. Itu nggak kemenangan perang, itu firman yang diturunkan. Itu kemenangan buat mereka. Lalu kemudian hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian.
yaitu Allah mengampuni dosa mereka. Itu dirayakan secara besar-besaran, kemenangan itu. Ada nggak tumpah darah di situ? Nggak ada. Hanya darah domba yang ditumpahkan di situ untuk pengampunan dosa seluruh umat. Lalu kemudian ketika mereka merayakan Pondok Daun, Sukot, apa yang mereka rayakan? Mereka mengingat pengembaraan mereka, tetapi Tuhan memelihara hidup mereka. Yesus datang tidak sama pengharapannya dengan pengharapan daripada orang Yahudi ini. Mereka berpikir bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi justru Yesus mati mengenaskan seperti itu. Siapa yang mau mengikuti orang yang terkutuk, Bapak Ibu? Siapa yang mau? Kita bilang, I have decided to follow Jesus, no turning back. Dengar baik. Loh, sekarang nyanyinya enak. Yesusnya udah terkenal. Dulu, waktu Yesus diikut apa? Dia dikutuk di kayu salib. Mau gak ikut? Siapa yang ikut waktu di kayu salib? Cuman perempuan-perempuan. Dan satu orang laki-laki namanya Yohanes. Makanya gak heran perempuan lebih banyak bertobat daripada laki-laki. Lebih banyak orang di gereja perempuan kan? Karena mereka lebih berani membayar harga. Tapi saya berdoa supaya laki-laki lebih banyak lagi bertobat. Haleluya. Amin, saudara. Kesombongan rohani itu lebih berbahaya daripada dosa yang terang-terangan. MacArthur mengatakan, kenapa? Karena kesombongan itu menutup hati manusia itu untuk melihat anugerah Tuhan. Lalu yang ketiga, antara prajurit dengan Yesus. Dikatakan prajurit itu mengejek. Nah, ini bicara mengenai mengejek. Tadi kan mengejek, sekarang ini apa? Mengolok-olok. Kata mengolok-olok itu bicara mengenai mengejek dengan sikap menghina yang sarkastik. Kalau lu raja, ayo dong selamatkan dirimu, kan raja. Mereka berpikir seperti kaisar yang banyak pengawalnya. Mana pengawalmu? Mereka mengejek otoritas Yesus. Mereka hanya melihat Yesus sebagai seorang sosok politik, tahanan negara, musuh negara. Karena mereka nggak ada urusan dengan nilai-nilai agama pada waktu itu. Ini orang-orang yang mencampurkan antara agama dengan kepentingan pribadinya, dengan kepentingan politik. Ini orang-orang yang memakai agama untuk keuntungan politiknya. Oh, saudara-saudara, yang kedua, bayangkan mereka mengolok-olok dengan cara apa? Dikatakan apa? Mereka mencucukkan anggur asam ke mulut Yesus. Dengar baik. Yang ada tongkatnya, yang bulat begitu. Itu persis. Kalau orang Romawi itu untuk cebokan. Kalau di sini pakai tisu. Ada kadang-kadang cuma dioles di pohon. Gitu kan? Nah, kalau orang Romawi mereka lebih keren. Mereka dikasih spons lalu untuk bersihin. Nah, itu ditaruh di ransel mereka. Dan itu yang ditaruh di anggur asam untuk dicucukkan ke mulut Yesus. Untuk apa anggur asam itu? Itu anggur asam tidak lain adalah seperti morfin. Seperti sekarang itu apa? Adrenalin ya. Hormon adrenalin yang disuntik kalau kamu disiksa, lemes, disuntik itu bangkit lagi. Disiksa lagi, disuntik lagi, lemas lagi, disuntik lagi. Begitu terus. Karena salib itu harus matinya minimal 2 hari. Kalau enggak mereka gagal, mereka yang dieksekusi nanti sama raja. Kenapa kok matinya cepat? Yesus tidak mati karena dibunuh orang. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah. Tidak ada satu yang bisa menyentuh Yesus. Tidak ada satu yang bisa mengambil nyawa Yesus. Yesus yang menyerahkan nyawanya karena dia pemilik nyawa itu. Yesus bukan ditangkap, dia menyerahkan dirinya. Tidak ada satu orang-orang dunia berusaha mengejek Yesus. Merendahkan. Dunia Hollywood berusaha merendahkan Yesus. Netflix berusaha merendahkan Yesus dengan segala macam bentuk film, segala macam olok-olok. Yang kemudian mempengaruhi kita. R.C. Sproul mengatakan, kekuasaan manusia selalu berusaha untuk mengejek dan melemahkan Kristus. Tapi akhirnya setiap lutut harus bertelut dan mengaku di hadapan Yesus. Hari ini saudara mau mengalah, Yesus siapa sih? Who cares? Semua itu cuma omong kosong. Saudara boleh ngomong begitu, nggak apa-apa. Yesus nggak marah. Tapi jangan nyesel ya. Nanti ketika dia datang sebagai hakim yang agung dan yang benar dengan pedang putihnya itu. Dan dia akan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Enyah kamu sekarang.
Semua orang yang hari ini mentertawakan Yesus harus bertelut dan mengatakan, Yesus engkau Tuhan. Harus, bukan akan, harus. Karena dia tidak punya yang lain. Yang dia tahu, kaget dia, ternyata itu yang menghakimi dia. Apakah kita sungguh-sungguh tunduk kepada firman? Atau kita cuma dengar firman hari Minggu lalu who cares dengan firman itu? Yang terakhir, orang yang ada di samping Yesus itu penjahat itu. Saudara, kontras ini adalah apa? Ini mengejek karena dia tidak mau bertobat. Coba perhatikan. Tadi apa? Pertama, mengejek. Lalu, olok-olok. Nah, sekarang saudara lihat. Seorang dari penjahat itu menghujat. Ekskalasi ya. Dari diem gak ngapa-ngapain. Mau netral. Ngejek. Olok-olok. Ketertawain, dibully. Yang terakhir, dihujat. Hujat di dalam konteks orang Ibrani hanya untuk Tuhan. Penistaan artinya. Penghujatan itu penistaan agama. Ini bicara masalah rohani. Ini orang udah kriminal kan. Dia layak gak dapat salib? Layak, sangat layak. Lalu dia bilang apa? Tuhan, kalau engkau sungguh Tuhan, turunkan kami dari tempat ini. Selamatkan dirimu dan kami. Artinya apa? Ini orang-orang yang sekarang ini adalah orang-orang yang cari Tuhan karena mau lepas dari pinjol. Gak mau kena penjara. Mungkin kejebak. Mungkin gak mau dapat konsekuensi. Lalu cari Tuhan, lalu doa. Tapi ketika nanti gak sesuai dengan pengharapan, mereka marah sama Tuhan. Mereka pahit sama Tuhan. Dan orang ini, kalau saudara nonton The Passion of Christ, ini orang yang matanya dicolok. Dimakan sama burung gagak. Dan itu adalah penggenapan daripada perjanjian lama. Kamu mengolok-olok otoritas, matamu dipatok oleh burung gagak. Dengar anak-anak, jangan olok-olok orang tuamu. Jangan hujat orang tuamu. Matamu dipatok nanti sama burung gagak. Itu orang, saudara nanti perhatikan, itu adegannya sebentar. Tapi itu menceritakan penghukuman Allah kepada orang yang mengolok-olok Tuhan. Penjahat ini mewakili orang yang mencari Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi. Martin Lloyd Jones mengatakan begini, orang berdosa yang paling dekat dengan keselamatan adalah mereka yang menyadari kebutuhan mereka akan keselamatan. Sayang ya, ini orang dekat sama Yesus kan? Tidak semua orang yang dekat dengan Tuhan mengasihi Tuhan. Yudas contohnya. Orang ini juga contohnya. Tidak semua para pelayan-pelayan hatinya benar mengikut Tuhan. Hanya kadang-kadang juga melayani demi kepentingan pribadi, demi popularitas. Tapi saya berdoa supaya kita di sini ada di dalam lingkungan Tuhan, tapi mesti merespon dengan cara yang benar. Apa balasan Yesus? Kalau saudara dibikin begini sama orang, saudara diolok, dienyek, diejek, dihujat, apa yang saudara lakukan? Kalau dia saudara Yesus dan saudara punya kuasa dari sorga, Tuhan bakar aja ini semua. Kurang ajar ini manusia semua. Bisa nggak? Bisa. Dia bisa menentukan apapun karena dia penguasa langit dan bumi. Tapi sebaliknya mari kita lihat respon Yesus. Ayat 34. Dikatakan, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Perhatikan kata ampunilah. Yesus memakai past tense. Kala yang lampau. Waktu lampau. Berarti ini sudah diputuskan Allah sebelumnya di sorga sana. Bapa, ampuni. Dia nggak balas. Ampuni mereka. Aku diejek, ampuni mereka. Aku diolok, ampuni mereka. Yesus mengalahkan kebencian itu dengan pengampunan. Dengar saudara-saudara jemaat Tuhan. Pengampunan bukan tanda kelemahan. Lemah lo. Lu gak balas, lemah lo. No. Pengampunan hanya milik orang yang kuat. Kalau saudara cuma retaliate, balas dendam, semua orang bisa bikin. Tapi kalau engkau mau mengampuni, hanya Tuhan yang mampu melakukan itu dalam hidup saudara. Tidak ada yang lain.
Dan Yesus Tuhan memperlihatkan ini. Ini loh respon saya. Aku sudah lebih dahulu memutuskan untuk mengampuni dan melepaskan mereka. Kenapa Yesus mengatakan ampuni? Sebab mereka tidak tahu apa yang ada pepatah Belanda bilang begini. Orang-orang kayak gini seperti orang ayam yang dipotong kepalanya lalu masih lari-lari. Waktu saya SMP, mama saya ngajarin saya motong ayam hidup. Lumayan, darahnya bisa buat gota kan, masak gota gitu ya. Orang Batak kan ada masak pakai darah. Jadi caranya biasanya ayam hidupnya itu diurut-urut dulu lehernya, gitu ya. Supaya agak lunak gitu ya. Kalau sekarang saudara di potongan hewan itu dia pakai apa? Supaya hewannya itu lunak, supaya darahnya ngalir. Diputarin lagu dangdut. Iya, diputarin lagu dangdut. Nah, saya pernah bawa murid-murid saya pergi ke pemotongan ayam di Bogor. Itu ayamnya masuk ke stres, naik truk itu stres mereka. Nah, nanti dikasih nih hiburan dulu. Nanti dikasih hiburan supaya agak-agak geleng-geleng, agak kedek-kedek, lalu ada rileks baru dipotong, cepret dipotong. Kalau orang Yahudi didoakan supaya darahnya nggak macet, supaya kemudian jadi kosher, sah gitu, halal. Nah, saya diurut-urut, siapa yang pernah diajarin mamanya motong ayam hidup? Nah, orang Batak pasti pernah, potong-potong nanti terus begitu kan, lalu begini kan, lalu dikasih adaranya dicurahin semua, nanti baru diaduk. Tapi ada kadang-kadang ayam itu udah dipotong begini, begini ya, udah dipotong, malah lari. Nah ini horor saudara, ya, nggak ada kepala tapi bisa lari gitu kan, darahnya muncrat kemana-mana. Nah itu saudara, itu yang Yesus katakan di sini. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kamu maki-maki Tuhan, kamu ngejek-ngejek Tuhan, kamu mengatakan F-word sama Tuhan, pakai nama Tuhan untuk memaki orang. Dengar baik, kamu tidak tahu kamu seperti ayam tanpa kepala lari-lari. Kamu gak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu gak tahu resikonya. Tapi untuk itu pun Tuhan sudah mengambil keputusan ampuni mereka. John Piper mengatakan salib adalah tempat di mana kasih dan keadilan Allah bertemu. Dan kasih selalu menang atas dosa. Di mana keadilan Allah? Di salib itu Allah harus menghukum kejahatan manusia kepada orang yang menjadi perwakilan. Dan orang ini harus tidak berdosa sama sekali. Tapi di situ juga ada kasih Allah. Itu pengampunan. Dan dicurahkan untuk orang-orang bisa menerima pendamaian kembali dengan Allah. Hari ini kita punya pilihan. Apakah kita mau melihat di salib itu? Kita menjadi orang banyak yang sikapnya netral. Tidak punya belas kasihan. Tidak peduli, acuh tak acuh, apatis. Yang kedua, apakah saudara menjadi seperti pemimpin agama yang menghina, mengejek, dan memakai pengetahuan rohani saudara untuk mengejek orang? Apakah kita seperti prajurit itu yang tidak mau tunduk kepada otoritas firman? Atau kita menghujat? Karena kita sebenarnya tidak mencari Tuhan, kita hanya mencari jalan selamat untuk diri kita sendiri. Saya mau tutup dengan pernyataan A.W. Pink ini. Salib Kristus adalah pengadilan terakhir di dunia ini. Di dunia. Saudara masih dikasih kesempatan di dunia ini. Sebelum terlambat. Kalau sudah mati sudah tidak bisa lagi. Di sini ada pilihan. Apa pilihannya? Kau mau terima apa yang dikatakan di kayu salib? Karyanya di kayu salib? Atau kau tolak apa yang dilakukan di kayu salib oleh Allah buat kita? Hari ini ada pilihan. Jangan mau netral. Jangan sombong. Jangan mengolok-olok. Tunduk pada Tuhan. Jangan cuma cari kepentingan dan pakai Tuhan demi kepentingan saudara. Tapi carilah Tuhan karena Dia layak untuk disembah. Mari hari ini saya mau mengundang kita semua untuk kita merespon